Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agusniza Kuroimah dengan NIM 2521010400046. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masa 3 kerajaan, yaitu dinasti Safawi, dinasti Mughal, dan dinasti Utsmani. Dengan mata kuliah sejarah peradaban Islam yang diampu oleh Ibu dosen Asmi Faikatul Hikmah SPDI MPD. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang pertama, yaitu dinasti Safawi di Persia. Dinasti Safawi adalah salah satu kerajaan Islam yang berdiri di wilayah Persia atau Iran sekarang. Awalnya, kerajaan ini berasal dari sebuah kelompok tarekat atau kelompok keagamaan yang dipimpin oleh Syah Ismail. Setelah berhasil mendapatkan kekuasaan, dinasti Safawi menjadikan ajaran Syiah sebagai agama resmi negara. Hal ini membuat Persia memiliki ciri khas yang berbeda dengan kerajaan Islam yang mayoritas Sunni. Kerajaan Safawi mengalami masa kejayaan pada masa Shah Abbas I. Pada masa itu, kondisi negara menjadi lebih aman dan maju. Perdagangan berkembang pesat karena Persia berada di jalur perdagangan penting antara timur dan barat. Selain itu, kerajaan ini juga maju dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur. Kota Isfahan dijadikan pusat pemerintahan dan dibangun dengan sangat indah, lengkap dengan masjid, taman, sekolah, dan bangunan megah lainnya. Namun, setelah Syah Abbas I wafat, kerajaan mulai melemah. Banyak terjadi perbuatan kekuasaan di dalam keluarga kerajaan dan pemimpin-pemimpin setelahnya tidak mampu mempertahankan kejayaan kerajaan. Akibatnya, dinasti Safawi akhirnya runtuh. Nah, sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu dinasti Mughal di India. Dinasti Mughal itu adalah kerajaan Islam besar yang berdiri di India pada tahun 1526 Masehi. Kerajaan ini didirikan oleh Babur setelah memenangkan Perang Panipat. Dinasti Mughal berhasil membangun kekuasaan yang besar di India dan membawa banyak perubahan dalam bidang pemerintahan, budaya, dan seni. Masa kejayaan Mughal terjadi pada masa Sultan Akbar. Akbar dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan bijaksana. Ia mampu menyatukan masyarakat India yang terdiri dari berbagai agama dan suku. Akbar juga menerapkan sikap toleransi terhadap umat Hindu sehingga rakyat bisa hidup lebih damai. Selain Akbar, ada juga Shah Jahan yang terkenal karena membangun Taj Mahal sebagai simbol cinta kepada istrinya. Bangunan ini menjadi salah satu peninggalan paling terkenal di dunia. Pada masa Mughal, seni, arsitektur, ekonomi, dan perdagangan berkembang dengan sangat baik. Akan tetapi, setelah masa Aurangzeb, kerajaan mulai mengalami kemunduran. Banyak terjadi konflik, perebutan kekuasaan, pemberontakan, dan campur tangan bangsa Eropa, terutama Inggris. Akhirnya, dinasti Mughal runtuh dan India jatuh ke tangan Inggris. Dan yang terakhir itu dinasti Utsmani di Turki. Dinasti Utsmani atau Turki Utsmani merupakan kerajaan Islam terbesar dan paling lama bertahan dalam sejarah Islam. Kerajaan ini didirikan oleh Osman I dan berkembang sangat pesat hingga menguasai wilayah Asia, Afrika, dan Eropa. Salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah dinasti Utsmani adalah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II tahun 1453 Masehi. Kemenangan ini sangat berpengaruh karena Konstantinopel merupakan pusat penting Kekaisaran Romawi Timur. Setelah ditaklukkan, kota tersebut diubah menjadi Istanbul dan menjadi pusat pemerintahan Islam. Masa kejayaan Utsmani terjadi pada masa Sultan Sulaiman Al-Qaununi. Pada masa ini,
kerajaan memiliki kekuatan militer yang sangat kuat dan pemerintahan yang teratur. Selain itu, dinasti Utsmani juga berkembang dalam bidang ilmu pengetahuan, budaya, dan keagamaan. Kerajaan ini mampu bertahan sangat lama, tetapi lama-kelamaan mulai mengalami kemunduran karena lemahnya pemimpin, konflik dalam negeri, dan tekanan dari negara-negara Eropa. Pada akhirnya, dinasti Utsmani resmi berakhir tahun 1924. Jadi, kesimpulannya, ketiga kerajaan besar Islam ini memiliki peran penting dalam perkembangan peradaban Islam di dunia. Mereka tidak hanya kuat dalam bidang militer, tetapi juga berhasil memajukan ilmu pengetahuan, seni, budaya, ekonomi, dan pemerintahan. Banyak peninggalan mereka yang masih terkenal sampai sekarang, seperti Taj Mahal dan berbagai masjid megah di Persia maupun Turki. Dari sejarah ketiga kerajaan tersebut, dapat dipahami bahwa kejayaan sebuah negara bukan hanya karena kekuatan perang, tetapi juga karena pemimpin yang baik, persatuan rakyat, perkembangan ilmu pengetahuan, dan sikap toleransi terhadap sesama. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.